Oke, karena sudah jam 8 kita mulai ya anak-anak ya. Di layar apakah sudah tampil PowerPoint-nya? Halo anak-anak. Sudah, Pak. Baik, saya mulai ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budi luhur. Perkenalkan yang belum kenal, nama saya Yohanes Setiawan Japriyadi. Di sini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah rekayasa web. Nah, mata kuliah ini harusnya mirip lah dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian sudah bisa lihat jadwal kuliah, di situ ada RPS, ada bahan ajar, ada YouTube-nya, boleh dilihat lagi. Itulah gambaran yang akan kalian pelajari. Bedanya pun beda tipis paling. Oke. Nah, sampai ini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Baru sampai ini. Jika diam, saya anggap tidak ada bertanya. Nah, ngomong-ngomong, yang sekarang sedang saya presentasiin, juga saya rekam. Jadi, yang ketinggalan pun nanti bisa lihat di channel YouTube saya. Videonya nanti akan saya upload. Sampai ini sekali lagi ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, terima kasih. Jika yang lain diam, saya anggap nggak ada ya. Nah, kita lanjut. Perkenalannya, nama saya ini kebetulan sekarang di BSI atau bagian sistem informasi atau istilah kerennya bagian IT-nya. Jadi sistem informasi kampus ya di bagian kami ini. Nah, pendidikannya S1 S2 kebetulan di Budi Luhur Jakarta. Tahunnya bisa dilihat di sini. Kalau secara jurusan S1 kemarin Teknik Informatika, S2-nya kelanjutan dari Teknik Informatika itu juga. Tapi di sana bilangnya rekayasa komputasi terapan. Kalau dulu D3-nya adalah Amikan Maluhur, saya komputerisasi akuntansi. Nah, jadi kita satu alma mater. Sampai ini lanjut juga ya. Intinya nggak ada pertanyaan, saya anggap lewat. Kalau ada, silakan kalian hidupkan mic-nya dan langsung tanya. Gitu ya sistemnya. Nah, saya lewatin. Nah, ini yang penting yang mau saya kasih tahu. Jadi, umumnya setiap mata kuliah nih sambung menyambung. Sambung menyambung nih terutama untuk mata kuliah praktek. Jadi kalau ceritanya pertemuan sebelumnya kita udah bahas apa, hari ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, contohnya di sini saya nyontohin series dari Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. di mana kalau kita ngelihat filmnya siapa dulu, ada film Coulson ini misalnya ditemenin oleh agen-agennya. Nah, kok agennya ada yang kurang misalnya, ya, ada ceritanya. Nanti ada yang berkhianat jadi anggota Hydra dan segala macam. Segala hal itu bisa kita ketahui jika kita ngikutin urut-urutan filmnya. Oke, sama kayak mata kuliah ini. Kita baru tahu jika udah ngikutin urut-urutannya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan langsung aja ya, langsung skip, langsung tanya ke saya. Nah, ini akan saya skip lagi. Sama kayak gini. Ceritanya, yang tahu film superhero Marvel itu, yang terakhir itu kan ada si serangan Thanos segala macam, terus ada Captain Marvel, ada timelinenya atau urut-urutan cara nontonnya. Nah, jadi kalau kita mau nyambung ya mesti berurutan. Justru kalau nggak berurutan ya kita bingung sendiri. Ujung-ujungnya, oh ini kok tiba-tiba mereka pada perang yang Endgame apa Infinity War itu lupa deh. Nah, jadi dia ada ceritanya sampai dia berantem sesama superhero yang Captain America dan Iron Man. Nah, bisa kayak gitu tuh. Oke, lanjut. Nah, kemudian kegiatan perkuliahan kita ini mirip sekali lagi dengan materi di tahun kemarin. Pastikan kalian sudah gabung di Classroom semua. Oke, di sini akan saya isi instruksinya segala macam. Terus absensinya saya akan di sini juga, tapi kalau kita offline tentunya absensi ini nanti akan berubah. Nah, ceritanya di tahun sebelumnya absen itu atau presensi untuk kehadiran itu menggunakan full di Classroom tahun sebelumnya. Nah, tahun ini kan kita mau diterapkan yang offline, otomatis kehadirannya ya kehadiran fisik nanti. Terus materi ya di-share ke sini juga. Sebenarnya di jadwal kuliah kalian juga sudah ada materi itu di bahan ajar. Ya, ada kolom bahan ajar itu yang diklik.
ada kuis, ada apa. Nah, nanti gambarannya kurang lebih kayak gini. Tapi untuk tahun sekarang, yang beda itu saya tidak menggunakan WhatsApp grup lagi. Kenapa? Ceritanya, contohnya kayak gini nih. Saya ada minta vote ke kalian, ya. Bisa dilihat di Telegramnya masing-masing. Jadi yang belum ada, Pak, saya belum ada Telegramnya. Ya, itu bukan masalah. Kalian install dulu, ya. Saya udah minta ngisi data seperti ini. Nah, jadi ceritanya gimana? Kalian yang sudah ngisi ini dianggap, saya anggap sebagai kehadiran pertemuan pertama ini. Saya ulangi ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kehadirannya saya ambil dari yang sudah mengisi polling ini. Nah, kayak Rinto berarti ada, Ferdita ada, dan segala macam. Ini kalian lihat nih siapa-siapa nih. Akan tetapi jika namanya nggak jelas, nah si kelas berat nih siapa nih? Kelas berat 88. Ada nggak yang merasa kelas berat? Ada? Nggak ada kan? Nah, Kelvin ada? Ada Pak. Kelvin nama aslinya Kelvin. Audio Kelvin lengkapnya. Nah, ini maksud saya. Gunakan nama lengkap kalian. Saya ulangi ya. Gunakan nama lengkap kalian. Kayak Cika nih pasti nama lengkapnya ini Rahmadini, Moza. Moza ini bukannya di SI 2J, SI 5J ya. Harusnya nggak ada dia ini. Nah, terus ada Nugi segala macam. Nah, kalian milih mau online, mau offline, mau online pun nggak masalah. Intinya kalian udah ngisi polling, udah dianggap hadir untuk pertemuan pertama ini. Saya ulangi, untuk kehadiran pertemuan pertama, saya ngambilnya dari polling ini. Jadi kalian kalau udah ngisi, ya udah aman. Sebaiknya gunakan nama benerannya, nama lengkap. Jangan nama alias kayak si kelas berat ini, ya. Walaupun kalian udah ngisi kan saya nggak tahu kelas berat ini siapa, ya. Ceritanya kayak gitu. Saya tinggal ngelihat nanti dari absennya bisa. Nah, kalau ada berarti dia kan udah ngisi nih, aman dia. Dapatlah dia kehadirannya. Nah, sebelum itu sesuai cerita yang ini. Jadi ini penting, kalian diminta mengisi sebenar-benarnya. Data polling ini nanti akan diserahkan ke prodi. Karena apa? Karena hari Jumat kemarin kami diminta untuk memvote siapa, ada berapa orang yang mau offline. Offline itu dalam artian kita kan mata kuliahnya rekayasa web, kebetulan mata kuliah praktikum. Nah, berarti kita tetap buka di lab. Tetapi diminta oleh Pak Bambang, kalau kalian udah milih offline, harap konsisten hadir. Jangan sampai saat ini mau offline, udah diatur tuh misalnya jadwalnya untuk hadir segala macam, misalnya berapa minimalnya. Jangan sampai kalian nanti istilah bahasa bangkanya angkat-angkat tai ayam. Awalnya doang hadir, tahu-tahu menghilang. Nah, sama aja bohong maksudnya. Kita kalaupun kalian ada niat mau offline atau tetap muka, ya konsisten hadir. Jangan sampai misalnya Pak Bambang udah ngalamin tuh, hanya 5 orang di kelasnya, dia udah tunggu-tunggu. Gayanya ada 20-an yang mau hadir, nggak taunya tinggal 5. Nah, maksudnya dia mencegah hal itu. Apakah sampai ini cukup jelas? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap cukup jelas ya. Jadi, data kalian ini isilah sesuai yang kalian inginkan. Kalau offline atau tetap muka di lab, itu artinya kalian bersedia untuk mengikuti perkuliahan ya kayak sebelum-sebelumnya itu yang kita sempat bertemu di mata kuliah desain dan pemrograman web kalian semester 2, di mana kita sempat bertemu di lab, tahu-tahu ada wabah itu ya. Nah, mirip kayak gitu di lab. Intinya kalian yang memilih, sekali lagi nggak ada paksaan. Jadi ini hanya untuk data, ada berapa sih jumlah yang mau offline, ada berapa sih jumlah yang mau online. Kenapa saya pakai Telegram? Nah, salah satunya fitur Telegram ya ada polling ini. Jadi ketahuan nih, ada berapa sih yang milih offline, ada berapa yang milih online. Sekali lagi, ini tergantung kalian. Kami tinggal ikuti. Nah, kami ini hanya butuh data kalian. Nah, biar lebih seru, pertemuan pertama ini saya anggap kehadirannya setelah kalian ngisi polling.
Untuk itu gunakan nama masing-masing. Nah, semoga udah jelas sampai ini. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, terima kasih. Kalau ada sekali lagi langsung lah ya, nyelip. Langsung Pak, saya mau nanya. Nah, kemudian kenapa Telegram lagi selain ada polling, harusnya walaupun kalian baru join sebanyak ini, nah kayak Ricky Triputra, Navila, segala macam, harusnya masih bisa lihat history chattingnya ini. Di mana di WA, history ini udah nggak ada. Nah, itu yang alasannya saya menggunakan Telegram. Nah, kalian pun bisa nyari di grup Telegram atau channel Telegram video-video Korea atau apa yang kalian suka, tinggal tonton nanti. Jadi nggak menu-menuhin harus download dulu dan segala macamnya. Nah ini ya, sekali lagi kalian silakan lihat dari atas. Nah isi resultnya ini. Nanti ini akan saya laporkan ke prodinya hasilnya maunya apa kelompok ini. Sip. Kalau nggak ada saya lanjut. Jadi koordinasi kita melalui grup Telegram, bukan WA lagi. Kalau tahun sebelumnya saya pakai grup WA. Nah, YouTube, seperti yang saya bilang di awal tadi, kan ceritanya pasti kita ada yang telat, ada yang ada alasan lain belum mandi lah atau apa. Nah, nanti saya akan tetap mulai konsisten jam 8. Video yang saya sampaikan sekarang pun akan saya rekam dan taruh di YouTube. Jadi kalian kalau nyelip, maksudnya udah telat hadirnya, nggak masalah, tetap ikut aja. Yang awal tadi tinggal kalian lihat lagi di video YouTube-nya. Sampai ini ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Kalau iya silakan. Belum, Pak, belum. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Nah, ini sih harusnya tetap sama. Mulai dari semester 1 pun harusnya kayak gini. Cuma yang mau saya tekankan, nilai akhir ini ya, kehadiran tuh lumayan gampang lah dapatnya 100 tuh. Intinya kalau kalian berhalangan hadir, ngabarin, udah aman ya. Tugas UTS UAS ya kumpulin lah ya, kumpulin sebaik-baiknya, kerjain sebaik-baiknya. Nah, harusnya sih bisa lah dapat A semua harusnya. Tapi yang mau saya bilang nilai akhir tuh bisa ditambahin dari sikap, bisa dikurangin dari sikap juga. Jadi berusahalah menjadi anak yang baik ya. Jadi nilai dia nih tanggung nih, maksudnya nilai akhirnya 79 atau 80. Adalah saya iniin karena dia anak yang baik, saya tambahin aja jadi A naik. Nah, AA yang kayak tadi itu gimana ya, kayak gini nih. A itu 81, dia nilai akhirnya 80 tanggung. Misalnya udah dia anak baik, naik dikit A. Kayak gitu ya. Nah, sampai ini dulu apakah jelas? Jelas, Pak. Iya, terima kasih. Ya, intinya kalau ada pertanyaan, langsung ya, tanya. Saya supaya cepat, nanti saya nggak nanya, intinya kalian nanya. Jangan sampai udah terlalu jauh baru nanya ya. Nah, kita lanjut. Nilai akhir kehadiran kalau di bawah 70. Jadi nilai kehadiran tuh pertemuan pertama, kalian udah ngisi tadi vote-nya, polling. Kalian dianggap hadir. Total kehadiran kita berapa? Sampai hari ini masih 1. Jadi kalau kalian hadir di pertemuan pertama ya nilainya 100, nilai kehadirannya. Pertemuan kedua tidak hadir, nggak ngabarin ya. Udah nggak hadir, nggak ngabarin. Ya hilang di telan bumi ibaratnya. Jadi kalau pertemuan pertama hadir, pertemuan kedua tidak hadir, yang dihitung tuh adalah yang hadir kan. Berarti baru hadir 1 dari 2 pertemuan. Berarti nilai kehadirannya 50. Nah, itu yang dianggap nggak lulus. Tapi kan ceritanya kehadiran itu ada 16 kali harusnya, karena ada 14 kali untuk materi, untuk tatap muka, dan 2 kali untuk ujiannya, UTS dan UAS. Nah, jadi total dari itunya dihitung. Tapi diharapkan sekali lagi kalian bisa kehadiran tuh jangan sampai gara-gara nggak hadir dianggap nggak lulus. Nah, usahakan minimal ngabarin kalau berhalangan hadir. Ke siapa? Ke saya. Ya, minimal sekali lagi mengabarkan ke saya kalau tidak hadir. Lanjut ya. Ini, nah yang penting juga kayak gini nih. Jadi mulai semester kemarin baru diterapkan lagi yang namanya tinjauan nilai. Jadi kalau kalian nemuin angka 999, itu bukan artinya yang kayak Naruto sedang berubah menjadi mode QB yang ada angka 999 itu. Mode apa namanya? Tunggu ya.
Naruto. Mode Sage ya namanya ya. Mana dia? Bukan juga. Intinya yang ada angka-angka di sini nih. Nih, nggak ngerti 999. Nah, jangan ingin dulu, wih mode tuh lagi mode hebat kata kalian bilang kan. Bukan itu maksudnya. Ini daripada nilai 999 masih mendingan kalian mendapat 0. Karena apa? 999 itu dianggap tidak ada nilai. 0 itu masih nilai. Saya ulangi. Jika kalian menemukan nilai kehadiran nggak mungkin lah. UTS, UAS, dan tugasnya 999 itu kalian dianggap nggak ada nilai. Masih mendingan dapat nilai 0. Kenapa? 999 itu dianggap tidak mengumpulkan. Oke, tidak mengumpulkan otomatis tidak ada nilai. 0 itu dianggap ngumpulin tapi salah semua. 999 mengakibatkan tidak lulus. Nah, sampai ini dulu ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Oke, nggak ada ya. Jadi untuk lulus sih minimal target nilai akhir kalian adalah 60. Itu baru mendapatkan C. Tapi usahakan dapat A. Karena apa? Sudah sangat gampang intinya. Kalau mata kuliah saya ini untuk dapat A aja ya tinggal ngikutin apa yang diajarin. Udah kayak gitu, udah kembangin. Udah jadi dia. Karena lumayan detail pembahasannya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, ini jadwal yang lama. Jadwal yang barunya seperti ini. Intinya hari ini full saya ngajar 3 kelas untuk yang namanya rekayasa web. Nama menunya. Jadi setelah kelas kalian ini ada lagi namanya kelas A. Itu 10.30 sampai ini 10.30 sampai 13.00. Baru malamnya 19.00 sampai 21. Nah, 00 ini nanti saya lihat nih kenapa nih. Jadi yang kalian adalah SI5B, kebetulan di hari Senin pukul 8 jatahnya sampai 10.30. Kalau beneran banyak yang offline nanti kita ada di lab 4 prakteknya. SI5A itu setelah kita 10.30 sampai jam 1. Berlanjut semua nih. Yang malamnya ya kebetulan kelasnya ada 3. Oke. Sampai jadwal ngajar ada pertanyaan? Bukan yang ini ya, tapi ya gunakan yang ini tadi. Itu yang tahun kemarin. Saya mau menyampaikan intinya sama aja dengan tahun kemarin. Jadi kalau ada kakak tingkat, kalian boleh tanya-tanya ke kakak tingkatnya. Sampai ini ada pertanyaan? Belum, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Nah, sekarang apa hubungannya mata kuliah DPW, DPW lanjutan, dan rekayasa web? Jadi ceritanya, awal mula cerita, kalian akan dihadapkan dengan mata kuliah yang namanya desain dan pemrograman web, di mana kalian belajarnya di pertemuan semester kedua kemarin. Selanjutnya ada yang namanya desain dan pemrograman web. Kebetulan yang Bu Hamidah kalau nggak salah ngajar yang kemarin. Ya, jadi saling berlanjut. Jika di DPW dan DPPL kalian coding, oke, sekali lagi dalam tanda petik kalian coding, di rekayasa web ini kalian tinggal menggunakan, tinggal ngeklik, jadi. Saya ulangi ya, jika di DPW dan DPWL kalian ngetik, di rekayasa web ini kalian hanya ngeklik, kemudian jadi webnya. Nah, bisa gitu ya Pak? Iya bisa. Saya taruh sampel beberapa. Hariski itu Warek 3. Kita coba ya. warek3.atmaluhur.id. Nah, ini website Pak Hariski nih. Jadi ini juga berbasis WordPress. Oke, 1. Terus ada yang saya nih. Nah, ada beberapa yang saya buka. Nah, ini juga WordPress juga. Tinggal kita klik, jadi nggak ada coding. Sama kayak ini nggak ada juga. Bahkan Atmaluhur, ACID,
Budi Luhur kasih ID ya. Ini WordPress juga, web utama ini WordPress juga yang SPMI ya. Terus apa lagi nih, nah yang Budi Luhur juga WordPress. Oke, jadi kesimpulannya apa sebenarnya yang direkayasa web ini? Intinya tinggal ngeklik yang saya bilang tadi. Jadi kenapa hal itu bisa, karena ceritanya kita menggunakan CMS atau Content Management System. Oke, apa sih contohnya yang tadi, yang beberapa web yang saya tunjukin. Lanjut. Nah, mengenai tugas, kali ini saya nggak akan menyulitkan kalian dengan jejak komentar lagi, tapi saya akan minta ke kalian adalah membuat di GitHub yang namanya repository. Caranya nanti saya tunjukin ya. Kalau perlu kalian tanya, coba dulu saya ulangi. Tugasnya adalah, intinya tugas ini tiap pertemuan nggak ada lagi jejak komen, nggak ada jejak komentar lagi. Terus tugasnya ngapain? Tugas kalian hanya membuat catatan dan diupload di repository GitHub. Oke, cara pakainya gimana? Nanti kita bahas lah. Sementara kalian coba dulu ya. Coba sendiri manual. Intinya catatan ini pun digunakan untuk kalian sendiri ya, supaya kalian gampang nyari arsipnya. Jadi arsipnya digital. Nah, untuk UTS kalian disuruh buat kembangin web dengan CMS WordPress. Ini masih menggunakan apa adanya nih. Themes, plugin, konten, ini apa adanya. Tapi kalau udah UAS, kalian diminta ngembangin web CMS WordPress dengan mini project yang bisa bikin plugin CRUD. Nah, plugin CRUD itu yang gimana ya, kayak gini nih. Lihat ya, kalau dibilang ini nih tampilan muka atau front end. Tampilan muka atau front end. Kalian lihat, ini masih tampilan muka atau front end. Nah, tampilan muka atau front end sama front end. Nah, yang mau saya bilang seperti ini. Ini disebutnya back end. Nah, di WordPress itu sudah ada nih barang-barang begini nih. Tapi kita bisa bikin sendiri kayak gini. Daftar nilai mahasiswa, camamba daftar, seleksi segala macam. Sistem BAK. Nih kayak gini nih, mahasiswa, cari nama mahasiswa. Ada menu-menu, ada sub menunya tuh. Kehadiran mahasiswa, cek RPS, bahan ajar, rekap, KRS pagi sore, skripsi, pendaftar skripsi, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada nih. Admin bisa yang ngapain? Cek struktur tabel, sembunyikan nomor, normalkan bandar kuliah. Nah, nanti ada isinya kayak gini nih. Misal NIM-nya siapa? Nah, kita tinggal cari kayak gitu. Eksekutif. Nah, bisa sistem informasi yang berbasis web atau CRUD bisa kita masukkan di web kita, web WordPress. Jadi sekali lagi, ada namanya front end yang halaman depannya, ada yang namanya back end. Yang sedang saya tampilkan sekarang adalah back end-nya. Contoh, kepuasan mahasiswa, kepuasan dosen, dan seterusnya. Oh, bisa di coding kayak gini? Bisa, jawabannya. Jadi proyek akhirnya hanya berupa kata-kata mini ya. Nanti kita bikin plugin CRUD. Plugin CRUD itu yang kayak gimana? Yang kalian pelajari di DPWL, desain pemrograman web. Lanjutan, ada tambah, ubah, hapus, tampil. Nah, barang UASnya kayak gitu. Cara bikinnya gimana ya, tentunya nanti kita pelajari. Tapi kalau kalian sudah mau ngambil start, itu boleh lihat video materi saya di YouTube. Sampai ini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, terima kasih. Kalau ada, silakan bertanya ya. Saya lanjutin. Ini nggak ada. Kalau ini sih dalam tanda petik harus minimal 50, kayaknya kalian bakal capek nanti. Jadi sebaiknya saya ngasih tugasnya di mana kalian mencatat, ya itulah catatannya dijadiin bentuk digital. Nah, manfaatnya ya untuk kalian sendiri sebenarnya, bisa dibaca-baca lagi. Ya, jadi UTS-nya nanti ya ada yang take home itu. Ya, ini kita lanjut ya. Nah,
ciri khas WordPress, kalau panel adminnya dia ada WP admin. Kita coba nih. Kok yang Pak Hariski tadi yang Warek 3, saya bilang, nih kan, Warek 3, doa luhur, .ac.id, yang ini ya. Kalau kalian lihat nih, saya kasih kaca pembesar agar kalian gampang lihatnya. Pembuktian yang pertama, yang dibilang ciri khas dengan WordPress adalah kalau kita tambahin setelah nama domainnya wp-admin, dia akan tampil panel admin. Ya, jika kita tambahin wp-admin, enter, dia akan tampil panel admin. Kenapa dibilang panel admin? Nah, sebelum masuk panel admin tuh dia harus login. Nah, kayak gini. Panel admin tuh yang gimana sih? Yang ini nih panel admin. Nah, WP admin sama kan? Ini si Pusal. Ini Warek 3 tadi. Oh, udah jadi BAK nih. Nah, jadi http Warek 3, kita tambahin WP admin, masih kurang nih. Nah, dia ya akan keluarnya login untuk itu. Ya, jadi halaman login ini yang digunakan untuk masuk ke dashboard adminnya. Mana nih kaca pembesar ya, kita kecilin. Ciri selanjutnya, kalau kita ketik readme.html setelah nama domainnya, akan tampil keterangan WordPress. Nah, ini saya skip aja nih, yang Warek 3 nih. Saya skip, intinya pasti udah WordPress nih, karena apa? Kebetulan saya buat, jadi tahulah masih WordPress. Jika kita tambahin readme.html, saya enter. Nah, lihat ya, logonya WordPress ya, isinya kurang lebih WordPress ya. Nih, udah tuh. Syaratnya apa? Nah, ini nih. Syarat untuk WordPress ini minimal 5.6.20 versinya PHP, MySQL-nya 5.0. Yang direkomendasikan PHP 7, HTTPS ya, WordPress. Jadi kalau kita tambahin readme, keluarlah web ini. Nah, saya bilang www.budiluhur readme.html, keluar nggak nih? Nah, sama WordPress juga ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya sih saya dalam tanda petik agak nyiksa mereka untuk mencari web-web berbasis WordPress ya. Nah, dimana memuat ciri-ciri ini, daripada kalian pening kepala ya, saya tiadakan tugas itu. Yang pasti ciri khas web WordPress seperti ini. Oke, kita lanjut. Sampai ini ada pertanyaan? Belum? Kalau Belum, ada, Pak. ya kalau ada bertanya ya, saya lewatin. Kemudian tiap pertemuan kita akan ngapain? Hari ini pun kita harusnya udah mulai belajar WordPress ya. Cara-caranya nanti saya tunjukin. Jadi bagaimana nginstal WordPress? Pastinya ada yang namanya buat database, terus ada namanya aplikasinya. Terus gimana cara mengekspor database? Sebenarnya sama aja dengan DPW lanjutan. Bagaimana cara membackup? Bagaimana cara restore ya? Jadi kalau bagiannya saya ulangi, karena WordPress ini berbasis web, yang pasti ada database-nya. Kebetulan di sini menggunakan database yang namanya MySQL. Untuk aplikasinya sendiri, ya yang ditaruh di Htdoc. Kemudian aplikasi dan database ini mesti di yang namanya backup. Backup itu baik backup database-nya, backup aplikasi. Kemudian apa? Kalian harus tahu yang namanya import dan restore. Nah, target kita hari ini sampai ini doang. Ya, hanya menginstal. Pastikan yang mendukung, walaupun kalian sekarang misalnya, Pak, kebetulan saya pakai handphone, tapi di laptop saya connect internet, saya mau nyoba langsung. Nah, itu bisa. Pak, sementara saya cuma nontonnya dulu, nanti saya nonton lagi video Bapak, nggak masalah juga. Oke, ini target kita hari ini. Pertemuan kedua nanti akan dibahas kemudian, pertemuan 3 nanti. Nah, ini nih apa aja yang akan dipelajari. Sampai hosting nanti kita coba. Jadi kalian punya web, bisa dalam tanda petik ngamuk, bisa pamer ya ke orang ini, webku, aku bikin web, jago kan ku. Nah, bisa kayak gitu ya. Sampai ini ada pertanyaan?
Belum, Pak. Oke, terima kasih. Nah, terus kalau dibilang plugin, plugin itu apa? Ada untuk keamanan dan tampilan dan konten. Apa maksudnya? Nanti aja lah. Sebaiknya kita benar-benar fokus cara installnya dulu, biar kalian tahu, oh ini nih apa, ini nih apa, ini apa. Waktu akan menjawab. Tujuan perkuliahan kita adalah membuat web berbasis CMS. Nah, kebetulan yang saya gunakan adalah WordPress. Oke, tujuan perkuliahan kita sekali lagi membuat web dengan CMS. CMS itu apa? Content Management System. Kenapa dibilang Content Management System? Sistem untuk memanajemen isi webnya. Jadi kita tinggal tambah ubah hapus, dia udah nyediain. Akan tetapi bukan berarti tidak bisa dikembangkan. Bisa jawabnya. Contohnya mana? Nah, ini sudah saya kembangin nih. Ada menu-menu seperti ini, ya. Ring IPK, pemontokan asal sekolah. Ini sama ya. Oh, pendaftar. Ini udah jadi mahasiswa. Apa keluarnya ya? 2019-2020 tampilkan. Nah, SMK 2 Pangkal Pinang ada 12 mahasiswa barunya. Misalnya di tahun 2019-2020. Ini nih udah ngambil dari database. Ya, kayak gini lah barangnya. Nah, itu grafiknya segala macam. Ini nih yang dibilang CRUD-nya. Ya, kebetulan kalau ini sih udah select. Yang CRUD yang gimana? Ada di sini. Nah, ini ada nih prodi ini master topik. Dia bisa nentuin topik ini bisa tambah, ubah, hapus. Ya, ini CRUD. Ada pensil, ada tong sampah kemarin. Simpan, ubah, hapus, tampil. Inilah CRUD. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan perkuliahan sekali lagi membuat web berbasis CMS. Kebetulan CMS-nya CMS WordPress. Tetapi ada dalam fitur tambahannya, yaitu di backend-nya kita bisa nambahin yang namanya plugin CRUD buatan kita sendiri. Nah, tanpa ubah hapus. Jadi tidak hanya tampilan depan, kita bisa juga di belakangnya bikin sistem. Nah, kenapa? Yang DPW kemarin kita hanya tampilan, ya untuk tampilan namanya ada login itu tampilan di belum ada login, ada login namanya di backendnya, tapi halaman depannya belum ada. Nah, inilah yang kegunaannya dia untuk halaman depan dan halaman belakang, backend dan front end. Saya lanjut ya. Terus tujuan perkuliahannya seperti yang saya bilang di awal tadi, ya kita bangun web dengan CMS, Content Management System WordPress, dan ada codingnya CRUD. Jadi dua paket. Nah, makanya tadi di awal saya bilang kita harus lewat dulu DPW, kemudian lanjut dengan DPW lanjutan, baru terakhir rekayasa web, yaitu hari yang ini nih. Nanti setelah rekayasa web ada lagi pemrograman web berbasis bisnis, berbasis framework pemrograman web untuk bisnis. Nah, ceritanya seperti itu kalian nanti yang akan dihadapi. Nah, kita ini baru sampai rekayasa webnya. Nah, tujuannya udah saya sampaikan juga. Kemudian, kalau dibilang content management system itu tidak hanya WordPress sebenarnya. Dia ada yang namanya Joomla, ada yang namanya Drupal, ada namanya Senayan, Lokomedia, Moodle, PrestaShop, banyak. Ya, WordPress dan Joomla, Drupal ini mirip-mirip. Ya, untuk content management system yang masih bisa dibilang umum. WordPress bisa nggak untuk jualan? Bisa. Nanti ada namanya plugin WooCommerce. Senayan untuk apa? Setahu saya sih untuk perpustakaan. Jadi dia menggunakan, udah ada kerangkanya digunakan untuk perpustakaan. Moodle seperti kita tahu untuk yang namanya e-learning. Ya, PrestaShop ya untuk khusus toko. Jadi yang umum yang mana? WordPress, Joomla, satu lagi Lokomedia. Bedanya apa? Kalau ini nih orang ya udah dibilang luar negeri internasional menggunakan WordPress, Joomla, Drupal. Lokomedia-nya dikembangkan oleh orang kita lokal. Sampai ini ada yang mau ditanyain? Saya anggap tidak ada ya kalau diam ya. Lewat. Nah, yang kalian butuhkan software-software yang digunakan untuk materi rekayasa web. Pertama SAM, tapi SAM ini ada minimalnya. Seperti yang ditunjukin tadi, yang minimal SAM 5, 6, 20. Ya, jadi saat kalian download dia mesti jalannya di sini nih. Minimalnya. Kalau saya yang menggunakan untuk di
laptop saya nih, saya menggunakan 5640, tapi kalau kalian punya minimal 5620, itu tuh maksudnya versi PHP-nya, versi SAM-nya, itu bisa juga digunakan. Yang kita gunakan, web servernya apa aja? Database servernya MySQL, bahasa pemrogramannya PHP. Oke, tapi tenang, ini tiga ini udah satu paket yang ada di SAM. Jadi kalian tinggal download SAM-nya, nanti udah termasuk ininya. Pak, boleh nggak menggunakan yang DPWL kemarin? Boleh aja, selama memenuhi minimal versi yang diperlukan. Lagi, boleh nggak menggunakan SAM yang kalian belajar di DPWL kemarin? Jawabannya boleh. Selama memenuhi kebutuhan versi untuk WordPress-nya, yaitu 5620. Oke. Kemudian ada yang namanya Sublime, ada namanya Notepad++. Ini bebas kalian menggunakan yang mana. Ini kategorinya text editor untuk kita coding nanti. Kalau sekarang sih belum ada, makanya karena tinggal ngeklik. Tapi kalau udah mau mulai untuk UAS, ini baru kita gunakan. Nah, nanti ada namanya hosting. Hostingnya menggunakan yang ini nih. Ini FileZilla. Ya, kegunaannya apa? Untuk FTP, File Transfer Protocol. Ini WinFTP. Menggunakan yang mana? Bebas. Nah, sebenarnya pun kalian kalau mau pindah-pindah data dari handphone ke laptop, bisa juga menggunakan aplikasi ini. Pastikan saja misalnya handphone kalian jadi FTP servernya, FTP server. Ya, install di Play Store yang namanya FTP server. Nanti bisa login, dapat isi di handphone tuh, tinggal kita copy ke laptop. Jadi nggak susah-susah nyolok kabel data. Ya, saya ulangi, dengan menggunakan aplikasi FTP server di handphone, kita bisa menggunakan FileZilla maupun WinSCP di laptop atau di komputer untuk mendownload data-data kita, mindahin lah kopinya, ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya tetap butuh browser yang terbaru, Chrome atau Firefox. Nah, ini syarat softwarenya. Jadi 4 kelompok yang dibutuhkan. Sampai ini ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, terima kasih. Lanjut lagi. Nah, WordPress itu kalau kalian lihat nanti ada dua macam. Ada yang .com, ada yang .org. Terus apa bedanya? Kayak gini bedanya. Kalau .org, kalau .com, contohnya ini punya saya nih. Nah, Yohanes Setiawan Japriyadi ya. Jadi review apa ini karena saya kurang gawe dulu tuh. Ya, di zaman saya kuliah S2 saya ini ngisi-ngisi. Ada bungkusan apa saya taruh info-infonya. Oh, ada wifi-nya juga apa. Terus ada Jameson alamat di mana ya, isi-isinya ya istilahnya sebasing-basing lah. Nah, apa yang mau saya bilang di sini? Jadi ini sifatnya. Nah, kita menggunakan produk jadi di mana kita bisa menerapkan nama pengguna kita atau domainnya, kita maunya apa. Tapi embel-embelnya WordPress.com. Ini dibilang blog. Ya, ini dibilang blog. Dia basisnya CMS WordPress, tapi berupa produk jadinya. Kita tinggal pakai klik, nggak perlu capek-capek mikirin hosting segala macamnya, dia tinggal nampilin hasilnya nanti yang dari kita klik. Kita tinggal ngapain? Tinggal ngisi kontennya. Ibaratnya YouTube, kita nggak ada coding di YouTube, tapi kita tinggal nambahin video ini, bikin bagusnya gimana ya tergantung kita kan, dibiarin. Nah, sama kayak gitu, nambahin WordPress. Akan tetapi kalau udah bahas dengan custom domain, contohnya seperti ini juga WordPress ya. Tetapi nah, kalau kalian lihat ini udah WordPress juga. Akan tetapi kita bisa ngembangin dengan ya mau nambahin foto kita, kayak mau ini mau itu, nambahin jumlah pengunjung. Hari ini ada 7 download ini misalnya dan segala macamnya. Nah, itu sudah termasuk di ranah kita. Jadi core-nya atau intinya tetap menggunakannya WordPress. Tapi kita nggak bisa kayak gini nih. Dia nampilin iklan sendiri misalnya. Di kita, dia nggak bisa nampilin iklan. Ya, karena ini hak milik kita. Tapi core-nya sekali lagi core WordPress.
Beda dengan ini, kita numpang di dia. Makanya embel-embelnya wordpress.com. Yang ini juga sekali lagi WordPress, tapi domainnya di Atmanuhur. Jadi kerangkanya. Nah, yang mau kita pakai yang mana? Yang kita pakai adalah yang WordPress ORG. Kenapa? Ini nih untuk pengembang. Baik kita mau download kerangkanya atau core-nya tadi, baik kita mau download plugin, baik kita mau download tema, itu adanya di sini. Diskusinya pun ada di ORG ini, ya. Jadi ini khusus di pengembang. Nah, sekilas bedanya seperti itu. Tapi jelasnya bisa kalian sambil googling nanti. Ada .com, ada .org. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Kalau ada silakan tanya langsung. Cara downloadnya gimana? Nah, tergantung kalian nih, mau bahasa Indo apa bahasa Inggrisnya. Yang dibuka sih wordpress.org. Ini boleh sekarang dilakukan. wordpress.org, silakan dibuka. Nah, seperti ini. Silakan dibuka wordpress.org. Ini penting nih, inilah bahan untuk kita pertemuan selanjutnya. Saya ulangi ya. Buka di laptop tapi wordpress.org. Kalau kalian mau menggunakan bahasa Indonesia, di sini ini di depannya tambahin id wordpress.org. Nanti dia isi menu-menunya itu yang di sini nih. Ini kan bahasa Indonesia juga, dashboard. Caranya gimana dapetinnya? Pakai yang id.wordpress.org. Dia menyediakan untuk bahasa Indonesia. Nah, kita tinggal cari mana downloadnya nih. Nah, temukan. Nah, install nih tombolnya. Mulai menggunakan. Install WordPress 42 internet menggunakan ini kata dia. Terus tinggal cari tombolnya. Nah, saya kecilin dulu lah daripada bingung nih. Cari tombol downloadnya. Unduh. Mana unduh? Mengunduh dan menginstal. Download install. Ini dia. Sekarang versinya adalah 581. Setahun yang lalu versinya baru 46. Nah, jadi kita gunakan yang terbaru ini. Mana dia nih? Ya, cara unduhnya gimana ya? Tinggal klik aja. Hore itu dia. Nah, sama saat bilang hore itu sama kayak gini nih, hore. Tinggal kalian download, taruh di folder kalian, misalnya folder WordPress 581 yang Indonesia. Kalau nggak ada idenya itu dia yang English punya, bahasa Inggris. Tinggal di save, ya tinggal download aja. Ya. Sampai ini cara download WordPress tahu? Halo? Oke, bagus. Intinya kalian download, dapat file zip-nya yang WordPress punya. Kalau mau bahasa Indo, gunakan id.wordpress.org. Kalaupun kalian bahasa Inggris juga, nggak masalah nanti. Tinggal menyesuaikan. Maunya apa? Kayak pengaturan, berarti setting, peralatan, tools, pengguna, user, plugin sama, tampilan, appearance, komentar, komen, laman, page, media sama, post, dashboard, tinggal beda huruf D-nya. Jadi menyesuaikan. Pak, dak D, Pak. Kata kalian menu, dak D menu user, kata kalian kan ngotot dak D. Di sini kebetulan yang saya tampilnya pengguna. Kalian bilang, Pak, yang saya gak ada pengguna, kata kalian, adanya user, ya maksudnya sama lah itulah. Jadi menyesuaikan. Pak, di Bapak tuh tulisannya laman, di saya page, artinya sama aja, kalian tinggal translate aja, oke? Tambah baru berarti add new, semua laman, all page, misalnya kayak gitu. Tinggal menyesuaikan sekali lagi, jangan terlalu kaku ya dengan bahasanya. Kebetulan kalau saya menggunakan yang sekarang Indonesia, jangan heran keluarnya bahasa Indo. Tapi kalian kalau menggunakan Inggris, jangan heran menggunakan Inggris. Intinya menyesuaikan aja. Jangan diambil pusing. Nah, sampai ini ada pertanyaan? Kalau enggak, ya kita lanjut lagi. Anggaplah udah selesai download. Ini yang WordPress Indonesia-nya. Kita lanjut. Nah, sampai ini habis. Kita baru download. Apakah kalian udah selesai download? Kalau udah mau saya sampaikan nih cara makainya. Download udah selesai? Oke, saya tunggu. Iya, sambil mau nanya-nanya juga boleh, silakan. Bapak, Iya, yang 581 Pak. iya, nak, yang terbaru. 581 benar.
Gini ya, yang ditanya di grup sama teman kalian, Pak, saya nggak bisa join kalau pakai email mahasiswa. Nah, saya kan pasti nanya, kenapa? Karena untuk classroom pun kalian butuh email mahasiswa itu. Oke, jadi yang nggak bisa segera diurus ya. Kenapa saya suruh email mahasiswa? Ceritanya tadi tuh ada tombol, kalau ada orang mau masuk, diizinkan nggak? Diizinkan nggak? Ceritanya gini, saat saya presentasi, masa saya bentar-bentar lihat di sini kan? Kan hal itu akan dalam tanda petik lumayan mengganggu. Kenapa? Ya mengganggu lah tiap-tiap ngeklik, tiap orang masuk ngeklik. Jadi kalau email mahasiswa kayak Wiranto ini otomatis masuk dan segala macam lah, si Rahmadini dan segala macamnya. Jadi hal itu ya nggak perlu diklik-klik lagi. Makanya gunakan email mahasiswa. Jika belum beres, caranya gimana? Ya beresin, jangan nunggu kuliahnya baru diberesin. Oke, nanti silakan kalian lihat di video saya ini cara nginstal WordPress-nya, tapi ini saya akan sampaikan ke kalian biar cepat durasinya, biar nggak terlalu lama. Nah, nanti kalian tinggal lihat di video caranya gimana sih kalau udah di-download. Yang pasti nanti kayak gini kan, ada WordPress 581. Kalau kita bahasa Indo, 581 ada ID-nya. Nah, kalau sudah gimana? Ini akan saya rename. Nah, WordPress ini, misalnya saya bikin folder baru lah ya, biar kalian nggak bingung. Pura-puranya ini yang udah saya download nih, ada di folder baru. Cara makanya gimana? Ini nggak bisa langsung ditaruh htdoc. Kita mesti ngapain? Mesti mengekstrak terlebih dahulu. Cari aja namanya extract here, ya. Tinggal ditunggu, dapatlah folder WordPress. Jadi saya ulangi, setelah selesai download, diekstrak. Hasil ekstrak itu nanti isinya seperti ini nih. Kalian mesti ngapain? Ya namanya aplikasi, kita bisa rename nama foldernya. Kalau kita taruh di htdoc kan, kalau ada folder WordPress di htdoc berarti localhost garis miring WordPress. Oke, kalau kita nama foldernya sesuai kelompok kalian, SI 5B 2122 2122 aja saya nama gini-gini. Berarti yang saat saya akan akses di localhostnya adalah SI5B2122O. Nah, pastikan sama agar kalian gampang ngikutin yang berikutnya. Kalau sekarang saya ngasihnya SI5B2122O. Nama folder nih apapun sebenarnya bebas. Usahakan jangan mengandung spasi. Saya ulangi. Yang dibilang aplikasi WordPress itu yang mana? Yang folder ini sekarang. Usahakan jangan mengandung spasi. Kenapa? Nyulitin kalian lah nanti. Oke. Spasi itu dianggap persen 20 di web. Jadi daripada membingungkan, ya jangan ngandung spasi. Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, ya ini silakan di copy atau di cut, taruh di htdoc kalian. Yang ada sum itu, sum htdoc, kemudian tinggal di paste. Ya udah kayak gini. Saya ulangi ya. Tadi kan ceritanya saya di D WordPress, foldernya baru kan, ini kan berarti folder yang saat saya rename tadi saya copy taruh di dalam htdoc. Sampai ini jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Tinggal nunggu sih, tunggu selesai ngopi udah. Nah, kalau udah sambil nunggu, kita jalanin yang namanya Apache MySQL. Pastikan dua-duanya running. Sampai ini jelas? Sip. Jadi kalau udah running gimana? Nah, ini seru berikutnya nih. Intinya tunggu. Jangan sampai kalian cancel ya, karena dia pasti ada file yang kurang nanti. Tunggu aja sampai 100% udah selesai. Berikutnya apa? Yang ini bisa kita cuekin, bisa kita close. Yang di dalam htdoc ini kita fokus nih sekarang nih. Sekarang belum ada wp-config, adanya wp-config sampel. Dan nama foldernya SI5B2122O. Berarti yang perlu saya lakukan adalah, nah saya akan buka, karena sum saya udah jalan,
Saya kecilin dulu lah ya daripada bingung nih mana nih pengecilnya. Udah kemana tadi dia? Posisi pengecil nih. Nah, kecilin dulu, tunggu ya. Yang mau saya bilang, kita bukanya dengan akses localhost garis miring nama folder tadi SI5B 2122O enter. Nah, untung kita nggak nunggu ini ya. Nah, dia gagal tuh. Nah, nggak apa-apa, saya menggunakan yang 581. Nah, kalau sudah, di sini pun dia bilang bisa milih bahasa. Ada bahasa Indo, bahasa Jawa pun ada, bahasa Indo. Tapi biasanya dia perlu download lagi nih. Jadi, ya silakan digunakan. Kalau mau bahasa Indo, lanjutkan. Saya sekalian kirim di grup lah nih, biar kalian nggak susah downloadnya. Bukan lagi. Kalau yang udah download yang bahasa Indo nggak masalah, silakan download. Yang ini saya coba upload di grup. Jadi kalian mau ngambil pun tetap bisa. Jadi batas di Telegram ini batasnya adalah 2 GB file yang bisa diupload. Nah, kita di Telegram ya di WA hanya 5 mega kalau nggak salah, apa 25 mega gitu. Jadi ya Telegram banyak plus-plus ya. Nah, kita setelah milih bahasa, kita kan lanjutkan. Kemudian apa? Dia bilang selamat datang segala macam. Yang perlu kita siapin adalah nama basis data, nama penggunanya, sandinya dan segala macamnya. Nah, ini bisa di ayo aja nih. Ayo, let's go bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya. Nama basis data, saya akan mulai dengan db underscore si5b 2122o. 2122 itu artinya 2021-2022. O itu adalah gasal. Si5b kelompok kalian. Nama penggunanya ini hampir nggak perlu diubah. Root. Sandinya kebetulan sekarang kosong. Kecuali udah hosting, baru kita ganti. Seperti yang saya bilang, di dalam htdoc kita sekarang, kita belum ada yang namanya wp-config. Ini kan wp-config sampel. Kita belum ada namanya wp-config. Nah, supaya ada gimana? Sebenarnya dia baru ada setelah kita selesai menginstal WordPress-nya. Saya cari kaca besar lagi nih. Di mana posisinya ya? Oh, ini. Nah, saya deketin aja lah. Oke, kita lanjut ya. Sandinya nggak ada. Hostnya ya udah pasti localhost karena kita belajarnya localhost. Prefix-nya, nah ini berguna jika tabel di dalam satu database mau beberapa web WordPress. Jadi satu database itu bisa banyak web WordPress. Membedakannya apa? Prefix tabelnya. Ini kalau nggak mau diganti juga nggak masalah. Nah, kalau kita kirim pasti error karena dia nggak ditemuin nama database nih. Supaya ada caranya gimana? Buka yang namanya bisa ngeklik di admin di MySQL. Admin diklik, localhost ppadmin, buat database baru. Nah, create. Saya ulangi, hanya membuka, ngeklik admin yang ada di MySQL, nanti buat database baru. Dari database-nya apa? Ini, tinggal kita create. Ya, saya kan udah create tadi. Ya, can create database sudah ada. Berarti kita tinggal buka. Mana tadi ya, teman? db underscore ini. Nah, database ini memang masih kosong, nggak ada tabel sama sekali. Siapa yang mengadakan tabelnya? Ya, saat kita install ini dia otomatis nanti. Kita cukup ngasih tahu nama database yang mau digunakan. Usahakan jangan mengandung spasi. Sama kayak gini, root udah selesai, kirim. Jalankan. Sesimpel itu intinya. Nah, judulnya apa? Misalnya SI5B kece badai. Nah, seperti itu. Nama penggunanya kalau mau seragam ini sebenarnya tidak dianjurkan, tapi supaya kita gampang belajarnya saya kasih admin ya, supaya kita gampang, supaya nggak lupa password. Pak, password apa ya kemarin ya? Nah, nama pengguna sandi admin. Ingat, ini tidak disarankan, tapi kita untuk belajar sementara username-nya admin, password-nya admin. Kenapa tidak disarankan? Coba kalian ingat-ingat lagi, tadi saya mau buka beberapa contoh.
Saya tambahin WP admin. Nah, dia kan minta login nih. Mana nih, belum muncul. Lama. Yang minta login kayak inilah, WP admin. Nah, udah ada nih login nih, sama ya, login ya. Coba kita isi admin. Masa kalau kita ngisi admin dia langsung berhasil login, kan bahaya, nanti website kita otomatis bisa di otak-atik orang. Nah, sekali lagi jangan admin. Untuk belajar ini juga kita nggak masalah admin, tapi ini tidak disarankan. Supaya kita seragam, kita isi admin. Setujui penggunaan sandi lemah. Emailnya isi aja email kalian. Kalau saya kelas berat, ini emailnya. Jadi kalau saya nanya nanti siapa kelas berat, itu untuk ngetes ya, sebenarnya saya aja kelas berat. Nah, kalau yang berbasis WordPress, kita menggunakan budi luhur, misalnya kayak gini. Kan ada terindeks nih, diindeks oleh Google. Posisi pertama adalah Universitas Budi Luhur. Ini barangnya. Nah, jadi kalau kita ngeklik halangi mesin mencari untuk indeks situs, berarti di mesin mencari ini nantinya nggak ada web kita. Walaupun web kita sebenarnya bisa diakses dengan ngetik langsung alamatnya, tapi di hasil pencarian dia nggak ada. Nah, itu caranya gimana tadi? Berarti kita halangi kalau nggak mau tampil. Ya, kalau kita mau terkenal webnya ya mesti jangan dicentang. Kalau sudah, install WordPress. Saya bilang hanya ngeklik jadi web. Kita coba ya, bener apa enggak. Nah, ini udah selesai, udah berhasil, tinggal masuk login. Ini yang sama kayak tadi tuh. Berarti nama pengguna kita admin, passwordnya admin. Tinggal login. Web kita sebenarnya udah jadi sampai ini. Sesimpel itu. Ini udah jadi backendnya ini. Front end yang mana? Tinggal kita SI5B kece badai, open link, udah jadi webnya nih. Ya. Sampai ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Sip. Intinya sekali lagi sampai tahap itu udah jadi. Terus yang saya bilang tadi yang tentang WP config harusnya udah terbuat sekarang. Nih. Tadi kan hanya ada sampel, sekarang udah ada WP config. WP config ini sendiri isinya adalah nih, nama database yang digunakan, usernya, passwordnya nggak ada, sama host. Jadi kalau kita udah hosting, ya ngaturnya di sini nanti. Ya, sekali lagi kalau kita udah hosting, ngaturnya ya di sini. WP config ini. Misalnya kita udah nggak di localhost, maunya ada di online internet. Ya, caranya seperti ini. Sampai ini nggak ada pertanyaan ya. Seperti yang saya bilang, tinggal ngeklik udah jadi webnya. Taunya udah jadi gimana? Nih, saktinya lagi. Kita ke tampilan, tema. Kebetulan tema bawaannya dia selalu 3. Saya aktifin yang ini. Apa yang terjadi ya? Tinggal ngeklik, saya tinggal reload. Jadi dia ada dua sisi, back end, front end. Nah, udah berubah layoutnya. Terus saya klik yang friends ini, aktifkan. Saya reload lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Terus satu lagi, ini apa yang mana? Nanti saya klik tadi tuh. Nah, tinggal kita reload. Ya, ini dan satu laginya 2020 nih mungkin. Nah, tinggal kita ngeklik. Terus gimana Pak mau ubah-ubahnya misalnya yang lainnya? Bisa nggak? Bisa aja di tampilan inilah. Kita tinggal sesuaikan. Nah, identitas situs kece badai, moto ada di situ. Maju tak gentar. Membela yang benar. Nah, seperti itu misalnya. Icon situs, tinggal pilih ikonnya. Main drag pun boleh. Misalnya kita cari foto siapa lah. Foto Louis Pratama. Nah, ini si Louisnya misalnya. Foto Louis ini mau jadi ikonnya, tinggal kita simpan. Namanya jadi apa ini ya? Louis Pratama. Simpan. Tinggal kita buka filenya.
tinggal kita upload di sini. Coba drag aja, drag. Dia bilang nggak bisa, alasan keamanan gitu dia. Ya udah, mau nggak mau yang begini kita mesti rename, ganti ke misalnya JPG. Di yes, buka dengan pen, edit. Ini misalnya aja namanya kayak gitu, simpan. WordPress-nya nolak karena alasan keamanan. Nah, tinggal kita coba ulang upload. Truk, udah selesai kayak gini. Kalau udah, tinggal dipilih. Nah, ambil wajah Louis Pratama ini, kita tinggal potong. Nah, apa yang terjadi? Kan logonya udah ada, tinggal kita terbitkan. Sebelumnya logonya logo SAM. Cara ngelihatnya ya refresh atau reload. Nah, ini kan masih ada nih. Di mana posisinya belum selesai berarti reload ya. Ini identitas situs katanya harus di posisi di sini. Moto situs bisa diletakkan. Ini maju tak gentar udah keluar. Nah, berarti tinggal satu lagi. Biasanya cache di browsernya, tapi caranya ya seperti itulah. Tinggal kita nunggu aja lah ya. Intinya udah di sini. Nah, logo saya gunakan yang sama, wajah Lois yang ganteng ini saya pilih. Saya tinggal potong. Dia bilang terjadi galak, saya lewati aja. Terbitkan. Mungkin karena saking gantengnya tadi. Nah, saya reload. Udah ada keluar wajahnya. Nah, cara pakainya itulah yang dibilang lumayan gampang. Tinggal ngeklik jadi webnya. Nah, contohnya kayak gini. Tentang mungkin ada seorang seniman terus segala macam. Blog tentang ini saya klik edit. Nah, karena Lois adalah seorang lelaki, berarti dia menyampaikan puisinya. Tinggal ditambahin, tambah blok paragraf. Nah, dia tinggal ketik, aku adalah lelaki yang tak pernah lelah, kata dia. Dah, sampai itu. Ini ada pembelajaran khususnya tentang posting. Ini nih hanya ngeliat betapa gampangnya ada web, ya, udah langsung jadi. Nah, ini tentang aku adalah lelaki yang tak pernah lelah. Jadi sekali lagi ada front end, ada namanya back end. Back end ini untuk ngedit-ngeditnya. Segampang ini. Sampai ini kira-kira ada pertanyaan? Untuk cara Belum, nginstal? Pak. Oke, terima kasih. Ini ceritanya instalnya udah dari tadi selesai. Ini nih demo cara penggunaannya. Cara penggunaan klik tinggal jadi. Yang seperti saya bilang tadi. Nah, kalau nggak ada, begini cara membackupnya. Oke, saya ulangi. Beginilah cara membackupnya. Pertama, cari folder untuk kalian nyimpen hasilnya. Contohnya di sini berarti saya bikin web SI5B. Saya bikin angka 1. Nah, jadi untuk ngumpulin jawaban kalian pun ya caranya gini nanti. Kapan ngumpulin jawabannya? Kalau udah ada ujian atau saya minta mana hasil kalian ngerjain. Beginilah caranya. Ini demonya. Pertama, kan direktori kerja kita adalah htdoc si 5b 2122u ini. Yang kalian copy adalah folder di htdoc. Sam htdoc copy ditaruh di mana? Di folder baru tadi. Jadi ceritanya pertemuan pertama ini loh barangnya. Oke. Sampai ini baru dibilang untuk ngopi yang namanya aplikasinya. Jadi kalau diminta mana aplikasi WordPress-nya, yang barusan saya contohin ini, ngambil dari htdoc, yaitu SI5B2122O. Oke. Sekali lagi, ini dibilangnya aplikasi WordPress-nya. Isinya yang mana? Ya kayak gini, lengkap. Jangan sampai kalian cancel karena nggak jalan dia. Nah, kalau udah dibilang aplikasinya udah selesai, satu lagi berarti yang namanya database. Nah, saya tinggal buka caranya gimana. php-admin, klik home. Ya, ini penting untuk dilakukan agar apa? Agar jawaban kalian tuh yang dikumpulkan pasti aman. Nah, klik home. Kalau udah selesai home, cari export. Kemudian di SQL. Nah, ini di custom dulu.
SQL-nya tetap. Yang kalian mau kumpulin tadi itu kan adalah apa ya tadi itu ya? DB tadi itu. Nah, ini pilih berarti. Jangan pilih semua. DB dipilih DB yang kalian, gulung ke bawah, cari tombol go. Nah, nanti dia akan download. Taruhlah di tempat download tadi, saya naruhnya di sini kan. Berarti saya copy file SQL, inilah file database-nya yang saya taruh di dalam folder 1 dengan aplikasi. Nah, udah selesai ya. Inilah aplikasi, inilah database. Jadi yang dikumpulin gimana? Ya kalian tinggal ekstrak. Tinggal ekstrak. Nah, tinggal ekstrak. Ini tinggal kompres. Ekstrak tuh dari yang hasil kompresnya di ekstrak. Nah, jadi kalian kompres. Kalau udah selesai, jawaban yang di zip atau di rar atau di 7zip ini itulah yang dikumpulin ke saya. Oke, intinya jawaban akhirnya tuh modelnya ada aplikasi, ada database. Sampai ini kira-kira ada pertanyaan? Belum? Nggak ada? Atau udah ngerti atau belum ngerti karena belum mencoba? Ada yang menggunakan laptop sekarang? Iya, ada yang menggunakan laptop? Adakah yang belum ada yang menggunakan laptop? Udah apa tapi lelet. Oh, yang ada menggunakan laptop tapi tidak lelet ada? Saya langsung demoin cara pakai yang saya kirim ini. Saya demoin cara menggunakan yang saya kirim. Biar kalian, oh, kalau mau, Pak, ketinggalan pertemuan pertama, caranya gimana ya Pak, biar bisa lanjut. Nah, ini saya mau tunjukin nih caranya nih. Ada yang tidak lelet, bukan orangnya lelet, ya laptopnya yang tidak lelet. Ada? Rahmadini? Iya, Pak. Rahmadini, apakah tidak lelet laptopnya? Enggak lah. Enggak lah, itu udah maksudnya gimana? Enggak, Pak, udah lelet. Baik, kalau enggak, silakan Rahmadini masuk ke mode bagikan layar. Nah, kita lihat, kita atur nih. Tapi Meet dari HP, Pak. Meet-nya dari HP. Ya udah, kalau dari Di laptop. berarti telegramnya di laptop. Iya. Telegramnya di laptop, benar? Iya. Oke, kalau begitu kita panggilan video sekarang. Panggilan video. Mana panggilan video ini lah dia nih. Track web SI. Nah, apa ada? Nah, silakan dilihat di telegramnya. Silakan cek di telegram. Yang Rahmadini ya terutama ya. Sudah Rahmadini? Kok lupa? Udah? Kamu terima dulu panggilannya, sudah? Udah di. Ade, ini Ricky ada, Jenny ada. Ricky dan Jenny pakai laptop nggak? Biar kalian tahu nih caranya nih. Hah? Oh, Jenny pakai handphone lah. Kamel tuh, Pak. Kamel, Pak. Hah? Ngomel? Kamel lihat. Nih intinya ada share screen nanti si Rahmadini silakan pilih share screen. Saya tunjukin caranya biar gampang. Jadi Telegram ini pun ada di laptop, bisa diinstal. Ini saya menginstal aplikasinya di laptop. Ada juga dari webnya kayak web WhatsApp. Jadi sebenarnya kita bisa juga selain pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, bisa pakai beginian. Malah lebih lengkap. Bisa panggilan satu grup nih secara menyeluruh, bisa langsung share screen. Ayo, siapa kira-kira orangnya? Nggak harus Rahmadini, yang siap aja. Nggak ada? Kalau nggak ada, ya terpaksa. Saya muncul ini. Sekali lagi nggak ada. Kalau nggak ada terpaksa kalian masih tanda tanya.
Ayo, siapa mau jadi volunteernya atau sukarelawannya? Kalau agak ada, saya cukupin pertemuannya. Sebelum diakhiri, kira-kira ada yang mau, mungkin si Cika ini, Cika Melani. Oh, Cika. Enggak, Pak. Oh, tidak. Oke. Yang hadir di sini sudah melakukan polling semua? Sudah, Pak. Oke, seperti Sudah, ya, Sudah. Sudah, Pak. ya, seperti yang saya bilang, ya, pollingnya inilah yang saya anggap sebagai daftar hadirnya. Nanti saya tinggal lihat siapa aja. Nafila Dona hadir, Adeka hadir, Desi hadir, yang kayak gini-gini nih ya, hadir-hadirnya. Walaupun dia masuk ke mau off online, ini juga dianggap hadir dan seterusnya kayak gitu. Jadi pastikan sudah mengisi. Nah, sampai ini kira-kira masih ada mau pertanyaan? Nggak ada? Pak, Ya, jadi kapan hasil ekspor tuh kapan ngumpul, Pak? bukan dikumpul nanti saat mengumpul ujian maksudnya. Ini nih saya perlu nunjukin caranya ke kalian. Nah, sebaiknya yang belum ada WordPress-nya justru, tapi sudah ada SAM. Ada nggak? Mumpung baru pertemuan pertama, justru di awal-awal inilah yang mesti kalian pelajari. Ada yang lagi pakai laptop, tapi WordPress-nya belum ada. Jadi kalian tinggal menggunakan file saya ini, tanpa perlu nyeting-nyeting kayak saya tadi, tinggal pakai. Nah, itu perlu saya ajarin. Ada? Ya, ada, Amir. Tidak, Pak. Oke, yang ada aja siapa? Tesamara, Ananda Dwi, Taskia, Tari. Masih download, Pak. Download yang dari Telegram nggak? Oke. Lalet. Oke, yang agak cepat ada Tanti Ara, Tamara, Suci, siapa? Ya udahlah, biar cepet ya, saya aja lah. Gini gambarannya. Gambarannya itu adalah sambil berpikir ya. Kalau di laptop kalian, database ini nih ada nggak barangnya? DBSI5B nih. Saya ulangi ya, kita diskusi nih, di laptop kalian harusnya ada nggak DB ini? Saya buka phpMadmin, ada nggak DBSI5B? Halo? Belum. Logikanya belum, ya, harusnya belum. Terus biar ada gimana? Kalau kalian ingat tadi, saya ngirim bahan pertemuan 1, ya nggak? Di mana ada file SQL. Nah, file SQL inilah yang diimport. Jadi cukup import, choose file, file yang dipilih adalah 127.001 SQL-nya. Udah selesai, itu database-nya udah selesai, berhasil. Terus aplikasinya gimana Pak? Tinggal copy S5B ini, taruh di dalam htdoc, udah selesai. Itulah cara pakainya. Berarti untuk pertemuan pura-puranya udah pertemuan kelima, ya udah pertemuan kelima, kalian belum ada bahan pertemuan kelima. Kan kita perlu praktek lagi di pertemuan kelima. Berarti bahan pertemuan 4 itu yang digunakan untuk sebagai bahan praktek pertemuan 5. Apakah jelas? Saya ulangi ya. Si Peggy kebetulan belum ada WordPress-nya. Daripada dia mulai dari awal, ya dia menggunakan bahan yang saya ini. Caranya gimana? File SQL ini diimport. Kalau tadi kan saya menggunakannya export tuh. Ini kebalikannya, import. Ceritanya kalau import ini gimana? Kalau belum ada. Saya hapus dulu lah. Kalau belum ada ini kan berarti nggak ada kan database-nya. Saya hapus ya yang saya nih ya. Lihat baik-baik. Saya drop di OK. Database DB tadi udah nggak ada. Nah, caranya gimana? Makanya diimport. Saya perlu menggunakan file SQL ini. Nah, ini di choose saja. Ambil nih alamatnya. Kalau nggak jelas, tanya ya. Jangan udah terlalu jauh, karena pembahasan kita udah beda lagi nanti di pertemuan selanjutnya. File udah dipilih. Emang Iya.
Hah? Layar Bapak enggak? Apanya? Oh, Layar kalian nih belum Bapak. lihat layar saya. Bilang Tampilannya dong. gimana? Untung ngasih tahu. Kalau enggak entah ngomong apa ya Bapak nih kata kalian ya. Jangan diam-diam intinya ya. Nih, lihat nih. Ah, tadi kan saya ekspor ya. Sekarang layarnya udah kelihatan belum? Belum. Nah, Belum. Pak. Udah. Sudah Pak, Iya. sudah. Saya ulangi. Tadi Ya itu kan Pak. database saya ada kan di sini DB apa tadi itu DB 2021, 2022, SI2, SI5B tadi ya. Saya udah hapus tuh database-nya. Berarti kan kesimpulannya kalau nggak ada gimana? Tadi saya ekspor. Berarti sekarang saya import. Import filenya mana? Nah, yang ini kan filenya tadi kalau kalian dapat dari saya, ya nggak? Di open, di go. Kalau udah di go, nanti ada database-nya tuh selesai di sini. Mana dia lagi proses nih? Nah, lagi proses, udah selesai, bit hijau, DB itu nanti ada DB ini. Udah ada di komputer kalian barangnya sekarang. Jadi kalian tinggal melanjutkan. Nah, sedangkan satunya lagi kan ada folder. Foldernya taruh di htdoc. Udah caranya seperti itu. Membackupnya adalah dari htdoc taruh ke folder lain, dari export phpMadmin taruh di folder itu, merestore-nya dari folder lain taruh ke htdoc, timpa, dari hasil ekspor di import. Hanya seperti itu. Ada pertanyaan sampai ini? Makanya hal ini akan lebih gampang jika kalian melihat di laptop orang yang belum ada barangnya. Makanya saya bilang nanya tadi, siapa yang mau jadi volunteernya? Nggak ada? Jadi yang udah selesai download dari grup itu siapa? Ada nggak? Ada? Silakan bersuara kalau ada. Yuhu. Deh Pak, aku kenal pakai HP Pak. Oh lah, ada masalah. Yang ada aja, nggak ada sama sekali semuanya berarti. Ya Pak, pakai HP Pak. Ya udah, berarti mau nggak mau ini saya akhiri dulu. Kalian tinggal nyoba sesuai yang kalian ingat sekarang dan di video YouTube yang akan saya upload ya. Oke? Ini Pak. Ya kalian coba dulu. Baiklah Pak. Ya biasanya, Ya Pak. ya biasanya setelah nyoba baru tahu oh ada masalah gini nih apa ya yang mesti diisi. Nah baru kalian tanya di grup itu ya. Ya Pak. Oke lah, saya akhiri dulu lah sekarang berarti. Nah sekian. Hah? Kenapa Rodia? Rodia Asti? Enggak Pak. Ya ya. Oh nggak jadi nanya. Ya, saya akhiri berarti. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya untuk pertemuan satu hari ini. Kita anggap selesai dulu. Jangan lupa nyoba materinya karena pertemuan-pertemuan selanjutnya butuh materi yang kita pelajari di hari ini. Ya, nanti semakin berkembang, semakin berkembang. Jadi dasarnya ini kalian pelajari dulu apa yang udah saya tunjukin tadi. Nah, pertemuan selanjutnya usahakan untuk menggunakan laptop. Jadi Telegram pun sekali lagi bisa dibuka di laptop. Ya, Meet ini bisa digunakan di laptop. Malahan nanti karena pertama ini saya menggunakan Meet. Karena apa? Biasanya kalian udah mengetahui lah minimal Meet. Telegram pun sebenarnya bisa kita gunakan untuk video call dan share screen kayak gini. Nah, kedepannya mungkin saya akan menggunakan Telegram. Jadi, usahakan standby. Ya, sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Dan semoga sukses. Salam leluhur. Saya akhiri ya. Terima kasih anak-anak. Siap, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya.